Anak-anak terlahir dengan kehendak yang masih lemah. Itu sebabnya mereka masih kesulitan menyuruh diri mereka sendiri melakukan yang benar, kalau yang benar itu bertentangan dengan kesukaan mereka. Mereka juga akan kesulitan menyuruh diri berhenti melakukan yang mereka sukai, meskipun mereka tahu itu tidak benar. Lemahnya kekuatan kehendak anak ini harus sudah kita perhitungkan dan antisipasi saat memulai proses habit training. Jangan harapkan prosesnya akan berjalan mulus seperti melaju di jalan tol. Harapkanlah adanya penolakan, perlawanan, ajakan berdebat, juga ledakan emosi dari anak. Hargailah itu sebagai ekspresi dirinya sebagai manusia yang terlahir utuh, yang punya pikiran dan perasaannya sendiri. Karena itu, penting sekali seorang habit trainer punya keterampilan menghadapi emosi negatif anak. Satu yang akan sangat berguna nantinya adalah teknik validasi emosi. Mari kita pahami dulu mengapa teknik ini tepat untuk kita pakai. Otak manusia secara umum bisa dibagi 3 bagian, batang otak atau otak reptil, limbik atau otak mamalia, dan neokorteks atau otak manusiawi. Otak reptil dan otak mamalia bekerja sama menjadi otak emosional kita. Bagian ini punya fungsi utama memastikan kita bertahan hidup dan cukup kasih sayang. Ada bagian khusus di otak limbik yang bernama amigdala. Perannya adalah penafsir segala macam stimuli yang datang, imaji, suara, sentuhan, rasa, atau bau. Kalau amigdala menganggap bahwa stimuli itu pertanda adanya ancaman yang membahayakan kepentingannya, maka ia akan memberi sinyal secepat kilat pada hipotalamus untuk memproduksi hormon stres seperti adrenalin atau kortisol supaya tubuh bersiap-siap melawan atau lari dari situasi yang sedang dihadapi. Otak emosional mengekspresikan diri dengan bahasa fisik. Ekspresi muka akan berubah, gestur tubuh akan berubah, perilaku akan berubah, mungkin akan berteriak-teriak, menjerit-jerit, merusak barang, menyakiti orang lain atau diri sendiri. Tapi semuanya itu sebetulnya suatu usaha mengubah situasi dari yang mengancam kepentingannya menjadi selaras dengan kepentingannya. Otak emosional hanya bisa dikendalikan oleh otak rasional yang fungsinya terutama dilaksanakan oleh prefrontal cortex atau PFC. PFC lah yang bertugas menimbang situasi, merumuskan kepentingan jangka panjang, menyiapkan rencana, dan sejenisnya. Untuk bekerja, PFC membutuhkan 2 modal penting. Pertama, kesadaran atau mindfulness, yakni kesanggupan mengambil jarak dari diri sendiri dan mengamati isi pikiran dan perasaan sendiri secara objektif. Kedua, bahasa. Tanpa bahasa, tidak dimungkinkan adanya refleksi. Pada anak-anak, otak emosional sangat kuat bekerja karena neokorteksnya belum selesai dibangun. Neokorteks manusia baru matang secara fisiologis sekitar usia 25 tahun. Karena itulah Charlotte Mason berkata, jangan suruh anak-anak membuat keputusan moral sendiri tanpa dipandu. Mereka belum siap melakukannya. Peran kita dalam proses habit training adalah sebagai pemandu. Karena itu, ketika anak-anak sedang dikuasai otak emosional, janganlah kita ikut-ikutan emosional. Itu tidak akan membantu anak. Justru kita harus mendisiplin diri sendiri agar bisa tetap memfungsikan otak rasional. Bersikap kalem, tegas, dan konsisten apapun respons yang anak tunjukkan. Yang harus kita segera lakukan ketika anak menunjukkan emosi negatif adalah membantu dia mengaktifkan otak rasionalnya. Aktifkan kesadarannya dan bantu dia mengungkapkan pikiran dan perasaannya dengan bahasa. Begitu otak rasionalnya aktif, anak akan bisa menimbang dengan bijak keadaan yang dihadapinya dan move on dari emosi negatifnya. Seperti apa teknik validasi emosi itu? Pertama, siapkanlah diri jadi pendengar yang tulus. Simak semua ekspresi anak, verbal maupun nonverbal. Kira-kira ada pikiran atau perasaan apa di balik semua gejala ekspresi itu? Jangan sangkal apapun yang anak coba sampaikan, meskipun bagi kita rasanya tidak masuk akal. Ingat, perasaan setiap orang selalu valid bagi orang yang merasakannya.
Berikut ini contoh bedanya menyangkal dan menerima perasaan anak. Mama, my turtle was dead. He was alive this morning. Oh, now don't get so upset, honey. Don't cry. It's only a turtle. Stop that. I'll buy you another turtle. I don't want another turtle. Now you're being unreasonable. My turtle is dead. He was alive this morning. Oh, what a shock. He was my friend. To lose a friend can hurt. I taught him some tricks. You two had fun together. I fed him every day. You really cared about your turtle. Kedua, selalu gunakan pertanyaan. Jangan ceramah. Anak yang sedang emosional tidak bisa mencerna argumen dengan baik sebab otak rasionalnya sedang berkabut. Tanyailah dia supaya otak rasional terpicu untuk bekerja. Tapi jangan ajukan pertanyaan yang terlalu sulit. Jangan tanya, kenapa? Pada anak yang sedang emosi. Itu terlalu sulit untuk dijawab. Lebih baik ajukan pertanyaan biner yang bisa dijawab dengan iya atau tidak. Berikutnya, dengan instrumen pertanyaan biner itu, mulailah membantu anak paham sebab dari emosi negatifnya. Misalnya, anak menangis karena disuruh tidur siang, padahal dia sedang asik main. Maka tanyailah dia dengan empatik. Kamu tadi sedang asik main mobil-mobilan. Kalau anak mulai terpicu otak rasionalnya, dia akan merespon, iya atau tidak. Kemudian kita bisa lanjutkan lagi. Lalu, mama suruh kamu tidur siang ya. Padahal kamu tidak suka tidur siang ya. Jika kronologinya telah menjadi jelas, lanjutkanlah dengan membantu anak memberi nama pada emosi negatif yang dia rasakan, juga mengenali sensasi dan impuls yang menyertainya. Kamu jadi kesal karena disuruh mama tidur siang. Kamu marah, diminta berhenti main. Kamu merasa masih kurang mainnya ya. Lalu rasanya ingin menangis ya. Hidungmu sekarang jadi bumpet. Dan seterusnya. Jika dilakukan dengan tepat, biasanya pada pertanyaan ketiga atau keempat, emosi negatif anak akan sudah mulai reda. Kita lalu bisa mengekspresikan rasa empati kita. Iya ya, memang rasanya kesal kalau sedang asik main lalu disuruh berhenti. Mama bisa paham itu. Mama juga kalau sedang fokus sekali melakukan sesuatu, bakal kesal kalau disuruh berhenti. Memahami perasaan anak bukan berarti lalu aturannya kita ubah agar sesuai dengan rasa suka anak. Anak tetap harus diberitahu bahwa ada aturan-aturan yang wajib ia jalankan meski ia tidak suka. Kita bisa sampaikan ke anak, Mama juga senang melihat kamu bermain, tapi tidur siang tetap wajib karena itu sehat buat tubuhmu. Kalau otak rasional anak sudah aktif, biasanya pada tahap ini anak sudah tidak menangis lagi. Sebagai pamungkas, kita dorong anak untuk bisa membuat keputusan. Bagaimana ia akan merespon realitas yang tidak sesuai dengan keinginannya ini. Tidak melakukan kewajiban, jelas tidak ada dalam opsinya. Jadi, apa yang bisa ia lakukan supaya ia merasa lebih gembira atau berdaya? Kita bisa bantu dengan memberi tawaran kemungkinan. Jadi sekarang kamu mau ambil handukmu sendiri atau mama yang ambilkan? Atau nanti kamu mau tidur pakai kaos atau pakai daster. Teknik menerapkan validasi emosi akan butuh diotak-atik sesuai dengan kepribadian anak dan usianya. Anak remaja tentu butuh pertanyaan-pertanyaan reflektif yang lebih kompleks dibandingkan balita. Namun, intisari teknik ini tetap
yakni membantu anak menenangkan otak emosionalnya supaya otak rasionalnya bisa menimbang realitas apa adanya dan mengendalikan dirinya sendiri.